Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 gitu ya. Kemarin sudah dilaksanakan kuis 1. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan dan pengolahan data gitu ya. Karena bagian dalam proses metodologi penelitian ada proses yang namanya teknik pengumpulan data gitu ya. Nah, teknik pengumpulan data ini artinya collecting data dari perangkat atau dari sistem ataupun kalau sifat paradigma atau jenis penelitian yang kualitatif ya dapat berupa wawancara, observasi dan seterusnya. Nah, malam ini kita akan coba bahas gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan untuk resume materinya sebagai presensi kehadiran seperti itu. Nanti silakan untuk di resume gitu ya sama teman-teman sekalian kaitan dengan materi pada malam hari ini. Saya share screen dulu. Oke, ini materinya kaitan dengan teknik pengumpulan dan pengolahan data gitu ya. Ini merupakan bagian integral, bagian penting gitu ya, yang tidak dapat dipisahkan dalam proses metodologi penelitian. Artinya, teknik pengumpulan data dan pengolahan data atau analisis data ini sangat penting dan sangat kita perlukan. Kenapa sangat diperlukan? Karena dalam proses teknik pengumpulan dan pengolahan data, inilah yang membedakan antara skripsi dengan tugas akhir pada saat teman-teman mengambil D3. Artinya, dalam teknik pengumpulan data pasti akan ditanyakan datanya berupa apa, bagaimana cara pengujiannya, bagaimana cara memvisualisasikan atau mengolah datanya gitu. Nah, ini yang jadi pembeda. Nah, maka pada saat skripsi nantinya gitu ya, teman-teman pasti akan ditanyakan tuh terkait dengan hal ini seperti itu. Nah, capaian pembelajarannya ada beberapa yang Parip tuliskan gitu ya. Yang pertama mampu menjelaskan prinsip dan teknik observasi, wawancara, dan eksperimen. Walaupun dalam observasi dan wawancara jarang ditemukan mahasiswa teknik elektro untuk mengambil paradigma penelitian kualitatif ataupun mixed method tadi. Nah, yang kedua, merancang prosedur pengumpulan data sesuai konteks penelitian. Lalu mahasiswa mampu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan setiap metodenya. Lalu mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis perangkat fungsi instrumen penelitian gitu ya, sensor dan juga perangkat uji. Lalu mahasiswa dapat mengoperasikan instrumennya, lalu mahasiswa dapat proses kalibrasi dan juga mengimpor, ya, membersihkan dan mengolah data menggunakan NetApp ataupun SPSS gitu ya, silakan. Tapi juga sebetulnya dalam proses skripsi di teknik elektro juga tidak menutup kemungkinan tidak menggunakan dua software ini gitu ya. Jadi sifatnya disesuaikan sesuai dengan penelitiannya masing-masing gitu ya. Lalu berikutnya dapat menerapkan teknik statistik tadi gitu ya dan juga terakhir memvisualisasikan hasil analisis. Nah, kita masuk materi pertama tentang metode pengumpulan data. Jadi intinya dalam observasi ya metode pengumpulan data yang pertama ada yang namanya observasi. Nah, di dalam sebuah observasi ini merupakan sebuah pengumpulan data melalui pengamatan langsung gitu ya terhadap objek atau fenomena. Jadi sifatnya kita langsung datang ke suatu tempat, kita amati, kita cek, kita lihat, setelah itu kita catat gitu. Nah, observasi ini menjadi penting gitu ya biasanya untuk melihat situasi dan kondisi fakta di lapangan. Nah, biasanya sebetulnya kalau teknik observasi diperlukan gitu ya untuk penelitian teknik salah satunya misal katakanlah untuk penelitian yang kaitannya dengan implementasi ya implementasi suatu sistem di daerah tertentu atau di daerah terpencil tidak ada listrik mau diamati apa energi terbarukan yang potensial di sana yang memungkinkan menggunakan observasi. Nah, dalam teknik observasi ini dibagi menjadi dua gitu ya. Ada observasi yang sifatnya partisipan. Ya, artinya peneliti terlibat dan juga non-partisipan, artinya penelitinya tidak terlibat secara langsung gitu ya. Nah, artinya kalau observasi partisipan nih, penelitinya terlibat secara langsung, ya dia ikut ngamatin, datang ke sana. Kalau non-partisipan kan observasi bisa lewat manapun ya, nggak menutup kemungkinan kalian nggak perlu datang. Lalu observasi terstruktur, ada pedomannya gitu ya, yang checklist tadi kalian datang ke suatu tempat mau mengamati apa aja, nah itu di checklist. Sama satu lagi yang tidak terstruktur, artinya udah datang, kalian catat, amati dan seterusnya. Ya, contohnya observasi perilaku konsumen di pasar. Tantangannya apa?
pengamatannya menjadi bias gitu ya, karena setiap orang ketika mengobservasi beda-beda. Nah, kecuali tadi kalau seandainya dilakukan ada pedoman checklistnya, nah itu memungkinkan untuk observasinya menjadi lebih objektif. Lalu subjektivitas data ya tergantung gitu ya. Kalau saya pas observasi perilaku konsumen, ya mungkin menurut saya perilaku konsumen di pasar itu seperti ini. Dan mungkin bisa jadi kalau peneliti lain itu beda. Jadi subjektivitas datanya itu tinggi ketika melakukan sebuah observasi. Berikutnya ada yang namanya wawancara. Intinya wawancara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber. Nah, jenis wawancara itu ada wawancara terstruktur dan juga semi terstruktur. Wawancara terstruktur artinya berdasarkan kuesioner kita buat dulu gitu ya. Dan dalam proses menanyakan atau membuat sebuah pertanyaan dalam wawancara itu ada dua teknik. Ya, pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan tertutup. Ya, pertanyaan terbuka artinya si narasumber diberikan kewenangan untuk menjawab secara gamblang gitu ya, secara betul-betul jelas gitu ya, sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Untuk teknik pertanyaan tertutup ya berarti pertanyaannya jawabannya cuma ya, tidak gitu ya. Artinya eh, lebih ke arah untuk mengkonfirmasi ataupun mengklarifikasi. Nah, contohnya wawancara mendalam dengan ahli lingkungan. Tantangannya tadi gitu ya. Karena wawancara, maka biasanya yang diwawancara memiliki kapasitas keilmuan yang baik. Nah, berarti ketika kapasitas keilmuan yang bagus, gitu ya, orangnya juga apa namanya dengan standar tertentu, maka kita memiliki keterbatasan waktu dalam mewawancara. Lalu bias pewawancara gitu ya, artinya ya subjektivitasnya pun juga tinggi gitu ya, based on dari pertanyaannya gitu ya. Tergantung pertanyaan yang diberikan, tergantung sudut pandang, juga tergantung dari jawaban si pewawancara. Maka dalam proses pengambilan data di wawancara, biasanya ada mekanisme atau standar tertentu kenapa seorang tersebut dijadikan sebagai seorang narasumber. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah eksperimen. Nah, eksperimen pengumpulan data dengan memanipulasi variabel independen untuk mengukur dampaknya. Nah, artinya ada variabel independen yang kita ubah-ubah gitu ya. Komponennya tadi ada variabel kontrol dan eksperimen, lalu kelompok kontrol versus perlakuan. Contohnya tadi uji efektivitas pupuk pada pertumbuhan tanaman. Artinya pupuknya gitu ya. Pupuknya kita mungkin ada beberapa jenis pupuk gitu ya. Atau katakanlah paling gampang kita mengadakan penelitian. Ada jenis pupuk baru. Pupuk yang lama ternyata pertumbuhan tanamannya itu setiap harinya tuh meningkat sekian senti. Nah, diamati dalam jangka waktu mungkin 30 hari. Anggaplah contoh seperti itu. Nah, dengan pupuk yang sama, jenis tanaman, dengan pupuk yang berbeda, jenis tanaman yang sama, setelah diamati ternyata peningkatan pertumbuhan tanamannya tuh lebih cepat gitu. Nah, artinya tadi gitu ya, ada proses manipulasi variabel independen untuk mengukur dampaknya. Artinya diuji beberapa menggunakan pupuk mana yang lebih tumbuh tanamannya seperti itu. Nah, tantangannya tadi validitas internal dan eksternal. Validitas internal artinya harus ada ya, tadi kejujuran gitu ya dalam proses pencatatan data dan seterusnya. Dan juga validitas eksternal artinya bagaimana orang luar itu bisa memvalidasi. Kalau tadi validitasnya adalah dari eksternal, kenapa? Karena kita dapat datanya langsung dari narasumber. Tapi kalau ini lebih tantangannya ke arah tadi, gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke penggunaan instrumen penelitian. Nah, dalam penggunaan instrumen penelitian, yang paling banyak memang di bidang teknik elektro adalah sensor, gitu ya. Nah, jenis sensor banyak lah ya. Ada sensor suhu, sensor cahaya, sensor gerak, dan sebagainya, gitu ya. Aplikasinya misal untuk pemantauan lingkungan dan juga sistem IoT. Nah, kalibrasinya diperlukan untuk semua sensor. Ya, intinya adalah kalibrasi itu adalah prosedur penyesuaian sensor dengan standar acuan. Kalau dalam sensor suhu, gimana caranya sensor suhu tertentu itu dianggap suhu manusia itu 30 derajat? Bagaimana cara mengkalibrasinya? Ya berarti kan harus ada acuannya dulu gitu ya. Acuan alatnya tuh di mana? Acuan standarnya pakai yang mana? Alat apa yang digunakan sebagai acuan, lalu dibandingkan nilainya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, perangkat ujinya
Ya tadi yang pertama dalam proses nanti pengumpulan dan juga pengolahan data gitu ya. Kalau sensor tadi bisa berupa multimeter yang untuk mengukur arus, ya tegangan, osiloskop untuk analisis sinyalnya, ya kuesioner untuk alat pengumpul data kualitatif. Artinya tadi ya dalam bentuk apa namanya penyebaran angket dan seterusnya. Nah, lalu bisa juga validitas instrumen. Ya, validitas instrumen bisa berupa uji reliabel. Uji reliabel artinya dicek reliabilitasnya, diuji beberapa kali reliabel atau tidak. Nah, biasanya uji reliabilitas bisa menggunakan clone base alpha. Nah, teman-teman boleh nanti pelajari lebih lanjut ya terkait dengan front based alpha ini. Atau validitas konten. Ya kalau sensor suhu benar nggak apa namanya suhunya itu segitu, gitu ya. Artinya kontennya sesuai atau tidak dengan fungsi yang memang kita inginkan. Bisa juga ujinya dalam bentuk uji yang tadi. Oke, berikutnya integrasi instrumen dengan sistem. Contohnya tadi penggunaan sensor suhu, gitu ya, Arduino untuk pemantauan secara real time. Nah, artinya suhu Arduino bisa menggunakan XP dan seterusnya. Artinya kita integrasikan sebuah sistem dengan data real time-nya. Jadi kita bisa dapat log activity dari setiap apa namanya? Kita bisa dapat log activity dari setiap sistem itu berjalan dengan baik atau tidak seperti itu. Oke, berikutnya teknik pengolahan data yang menggunakan perangkat lunak ya, bisa menggunakan MATLAB ataupun SPSS. Nah, untuk MATLAB sendiri gitu ya, teman-teman, untuk MATLAB sendiri dia fungsi dasarnya banyak lah ya, untuk manipulasi matriks, plotting grafik ya, dan juga analisis sinyal gitu ya. Fast Fourier Transfer biasanya FFT. Nah, contoh aplikasinya pemrosesan data sensor dengan script MATLAB atau simulasi model matematika. Kita ingin mendapatkan function tertentu gitu ya, atau misal banyak juga digunakan untuk machine learning ya, untuk MATLAB. Nah, satu lagi SPSS biasanya untuk uji data statistikanya gitu ya. Nah, fungsi data tadi uji T, ANOVA, ya, ada regresi linear atau analisis data kategorikal berupa chi-square dan seterusnya. Nah, contoh aplikasinya tadi analisis hasil kuesioner dengan tabulasi silang. Ini banyaklah salah satunya digunakan atau dipelajari di apa namanya di mata kuliah statistik gitu ya, teman-teman ya. Oke, lalu integrasi data. Ya, integrasi data artinya penggabungan antara beberapa aplikasi. Bisa berupa impor atau ekspor data dari Excel ke SPSS atau MATLAB gitu ya. Ini salah satu penelitian saya nanti bisa dibaca kaitan dengan kardiotografi. Kardiotografi itu saya dapatkan datanya dari rumah sakit. Nah, mesin CTG, CTG itu alat untuk sebentar ya, saya minum dulu. CTG itu alat untuk mendeteksi ibu hamil. Nah, dia nanti akan mengeluarkan yang namanya sinyal gitu ya. Sinyal itulah yang dibaca oleh dokter. Nah, cuman sinyal itu kan nggak bisa dibacanya dalam bentuk sinyal. Nah, tapi dibacanya dalam bentuk angka gitu ya, values. Nah, valuesnya itu dalam bentuk Excel nantinya diekspor di Excel. Nah, data yang didapatkan dari mesin CTG saya olah gimana caranya biar sistem algoritma atau sistem bisa mendeteksi bahwa sinyal itu baik atau buruk. Gampangnya gitu. Nah, maka nanti dimasukkan atau diimport ke Excel di apa yang runningkan dengan algoritma ya ataupun function tertentu. Setelah itu baru nanti akan kelihatan sinyal itu dikategorikan baik atau tidak. Nah, lalu bisa juga dalam bentuk pembersihan data yang menangani missing value outlier ini banyak banget ya di machine learning. Contoh ada data yang hilang gitu ya, gimana caranya bisa menangani dari data yang hilang. Ya contoh kasusnya tadi ternyata di sinyal tertentu datanya hilang. Nah, sebetulnya data ini tuh berapa nilainya? Nah, maka bisa juga integrasi datanya dalam bentuk pembersihan data. Bisa pakai MATLAB dan seterusnya. Nah, ini referensi yang digunakan. Ya, ini untuk apa namanya materi hari ini gitu ya singkat. Nanti teman-teman silakan dipelajari lebih lanjut gitu ya. Nanti untuk proses presensi kehadiran, silakan nanti teman-teman untuk resume ya tulis di kolom komentar ya nanti yang apa berikan komentar sampai dengan pukul 22 gitu ya. Nanti akan Pak Arif eh, absensikan gitu ya. Mungkin itu yang bisa Pak Arif sampaikan untuk hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyakan melalui
kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.